Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Tentunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa membawa menghantarkan kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sampai pada hadis yang ke-40. Al-Hadis Al-Arba'un, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau seorang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata, apabila engkau berada di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Gunakanlah masa kesempatan sehatmu untuk waktu sakitmu, dan gunakanlah waktu kesempatan hidupmu untuk masa kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai aslun min usul an qisaril amal atau ikisaril amal. Hadis ini dijadikan dasar, landasan tentang anjuran untuk tidak tulul amal, untuk tidak berpanjang-panjang angan-angan. Sebaliknya untuk qisarul amal, untuk memendekkan angan-angan. Hadis ini juga menjelaskan tentang posisi dan kedudukan kehidupan dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam hadis ini oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kata para ulama, ini menunjukkan, menggambarkan pertama kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab ketika seseorang akan menyampaikan sesuatu dan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang penting, maka orang tersebut akan memberikan isyarat, akan memberikan gerakan tertentu kepada orang yang akan dia berikan nasihat. Dan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang ada kedekatan. Maka kata sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kalau apa yang akan disampaikan oleh seseorang itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah, atau orang tersebut tidak ada kedekatan khusus
maka terkadang orang menyampaikannya hanya sebatas lisan saja. Bahkan boleh jadi akan dia sampaikan sepintas lalu saja. Tetapi ini berbeda. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah SAW mendekat kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, lalu Rasulullah memegang pundaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kata para ulama, ini menunjukkan tentang sesuatu yang akan disampaikan oleh Rasulullah tentang hal yang penting, sekaligus juga menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Maka kita ingat hadis yang pertama, hadis yang kedua, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang maratibuddin. Hadis itu dikenal dengan hadis Jibril. Diceritakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, shadidu sawadi asy-sya'r, la yura 'alaihi atharu safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun." Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhi. Ini diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hadis yang kedua. Kata sahabat Umar bin Khattab, satu ketika pada saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, tiba-tiba muncul seseorang dengan pakaian yang serba putih, dengan rambut yang serba hitam. Tetapi salah seorang di antara kami tidak ada satupun yang mengenalinya. Lalu orang tersebut mendekat kepada Rasulullah SAW, duduk sedekat-dekatnya kepada Rasulullah, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah SAW. Pemandangan seperti itu diperhatikan oleh para sahabat, wabil khusus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang tiba-tiba datang, tidak ada tanda-tanda safar, tetapi ternyata begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW, duduk mendekat kepada Rasulullah, lalu meletakkan telapak tangannya di paha Rasulullah SAW. Sehingga ini difahami oleh para sahabat bahwa apa yang akan disampaikan, dibicarakan antara orang tersebut dengan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang penting. Dan ternyata orang tersebut mengajarkan kepada para sahabat tentang maratibuddin, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan terakhir tentang tanda-tanda hari kiamat. Demikian juga di dalam hadis ini, ketika kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Rasulullah memegang pundakku. Menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disampaikan oleh Rasulullah tentang sesuatu yang penting, nasihat yang penting, maka didengar betul, disimak betul oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga wasiat nasihat ini betul-betul terekam di dalam ingatan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terbukti dengan beliau menceritakannya, mengisahkannya, meriwayatkannya kembali sebagaimana beliau mendapatkannya, menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang diberikan nasihat, diberikan satu ilmu, tetapi terkadang orang tersebut ingatannya tidak terlalu kuat. Terkadang daya rekamnya tidak kuat, sehingga terkadang isi yang dinasihatkan pun mungkin akan dia ingat, akan dia rekam hanya separuhnya, hanya sekian persennya, apalagi gerakan-gerakan yang lain. Tetapi sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab menunjukkan bahwa beliau betul-betul menguasai apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, sampai beliau ceritakan bagaimana Rasulullah memberikan nasihat itu. Akhadha bimankibi, Rasulullah memegang pundakku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Umar, pertama kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Umar bin Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah Anda di dunia ini seakan-akan orang asing. Aw abiru sabilin. Yang kedua kata Rasulullah SAW, atau engkau seperti orang yang sedang singgah atau lewat dalam satu perjalanan. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab menafsirkan, menjelaskan nasihat Rasulullah SAW itu seperti apa.
Kata beliau, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila engkau berada di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakanlah kesempatan waktu sehatmu untuk masa ketika datang waktu sakit. Wa min hayatika limautika, dan gunakanlah kesempatan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Sebab di dalam banyak ayat Al-Qur'an, tidak kurang dari 150-an ayat atau tempat di dalam Al-Quran, Allah menyebut kata-kata dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat-sifat dunia, dan ternyata sifat yang Allah berikan, kata para ulama, bukan sifatun mahmudah, bukan sifat pujian, sanjungan tentang dunia. Tetapi ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat dunia, kebanyakan sifat-sifat itu adalah litahkir, atau tentang mazmumnya kehidupan dunia. Ketika Allah mensifati sifat dunia, bukan Allah menyanjung dan memuji tentang dunia. Tetapi Allah menyebutkan sifat-sifat dunia lebih banyak adalah untuk menunjukkan tentang rendahnya kehidupan dunia, hinanya kehidupan dunia, dan fananya kehidupan dunia. Kadang Allah menyebutnya kehidupan dunia dengan mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya atau menipu. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan dunia itu innamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Lahwun, senda gurau. Tafakhurun, saling berbangga, saling menunjukkan kelebihan. Tafakhurun fil amwali wal aulad, tentang harta dan anak-anak. Tetapi ketika Allah menyebut tentang kehidupan akhirat, Allah menyebutnya dengan kehidupan yang bermakna pujian positif. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna daral akhirata lahiyal hayawan." Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka ketika Allah mensifati di dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang memperdaya, kehidupan yang isinya adalah permainan, senda gurau, kehidupan yang menipu, kehidupan yang memperdaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab cara pandang atau ta'amul terhadap dunia, berinteraksi terhadap dunia, atau cara memandang kehidupan dunia. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dalam kehidupan dunia ini Anda seperti orang asing, seperti orang yang merantau. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin mayoritas di antara kita yang hadir ini adalah perantau. Yang asli, penduduk asli, mungkin bisa dihitung dengan jari, atau jangan-jangan tidak ada. Iya tidak? Kita rata-rata merantau, bukan penduduk asli. Biasanya ketika seseorang itu merantau, datang ke satu tempat, dia merantau, dia menjadi orang yang asing, maka dia akan memposisikan dirinya bahwa dia tidak akan selama-lamanya tinggal di situ. Ketika dia memposisikan dirinya tidak akan selama-lamanya di situ, maka hati dan pikirannya akan selalu terpaut, teringat tentang apa? Tempat asalnya, kampung asalnya. Kan? Kalau tidak demikian, maka tidak ada tradisi mudik kan di tempat kita ya. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada, maka tidak ada istilah mudik di kita.
Istilah mudik itu kan hanya di kita, di tempat lain nggak ada, di negara lain nggak ada istilah mudik. Hanya di kita, dan mudik itu sesuatu yang apa? Besar-besaran. Orang walaupun sudah tinggal bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di tempat merantaunya, tetapi hatinya masih selalu rindu untuk kembali pulang ke kampung halaman. Pasti ingin apa? Menetap, mengenang kembali betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa senangnya bisa kembali ke tempat asalnya. Maka orang ketika dia adalah orang yang asing, orang yang merantau, hakikatnya kita di dalam kehidupan dunia ini, kata Rasulullah SAW, merantau. Sehingga ketika kita posisikan diri kita merantau, maka ada kampung halaman kita, kampung asli kita, tempat menetap kita. Itu di mana? Di surga. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Allah tempatkan Nabi Adam alaihissalam pertama kali adalah di surga. Itu tempat aslinya kita. Tempat aslinya orang tua kita, kampung halaman kita. Tetapi karena Nabi Adam alaihissalam kemudian menyalahi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sanksi, kemudian diturunkan ke alam dunia. Ketika orang memposisikan dirinya sebagai perantau, orang asing, orang yang tinggal hanya sementara, maka hatinya tidak akan pernah kemudian merasakan bahwa dia akan selamanya di situ. Pasti terpaut tentang tempat asalnya. Ketika orang memposisikan dirinya bahwa dia adalah perantau, orang asing, maka dia juga tidak akan berpikir bahwa tempat yang dia diami, tempat yang dia tinggali adalah tempat yang kemudian dia makmurkan, tempat yang kemudian dia baguskan, tempat yang kemudian dia hiasi. Maka kalau kita, ini saya rasakan, mungkin jamaah juga merasakan, ketika kita merantau di satu tempat, biasanya kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita apa? Mau beli peralatan ini, kita akan mengatakan apa? Kita nggak akan lama di sini, nggak usah beli keperluan ini. Kita tidak akan selamanya di sini, nanti akan kita tinggalkan. Nanti akan kita tinggalkan, nggak mungkin akan kita bawa. Tidak usah kita beli keperluan ini. Akhirnya kita tidak beli. Ketika kita akan beli ini dan itu juga kita sering mengatakan, ini semua tidak akan kita bawa. Kita akan berpindah, kita tidak akan lama. Kita hanya beberapa tahun saja di sini. Kita hanya beberapa bulan saja di sini. Ketika orang memposisikan dirinya merantau, ketika orang memposisikan dirinya adalah orang asing, maka dia tidak akan membebani dirinya dengan apa? Memiliki sesuatu yang berlebihan. Demikian juga di dalam kehidupan dunia ini. Ketika sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini, kata Rasulullah SAW, kita ini adalah merantau. Maka kita tidak akan membebankan diri kita untuk memiliki sesuatu yang kelak di yaumil qiyamah. Ketika kita akan meninggalkan tempat itu, tidak akan bisa kita bawa. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan ilustrasi yang begitu gamblang. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau annal hayatad dunya min awwaliha ila akhiriha u'tiha li rajulin wahidin." Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya dunia ini, kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini, perhiasan dunia ini, dari sejak yang pertama kali Allah ciptakan sampai nanti yang terakhir kali Allah ciptakan, dan itu ternyata kata beliau hanya diberikan kepada hanya satu orang saja, tidak kepada seluruh makhluk, tidak kepada seluruh manusia, tidak kepada seluruh jin, tidak kepada seluruh makhluk yang lain, tapi kata Umar bin Khattab hanya diberikan kepada satu orang saja. U'tiha li rajulin wahidin faja'ahul maut. Lalu ternyata setelah diberikan seluruhnya kepada orang tersebut, dunia dari awal sampai akhir, lalu orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kamatsali rajulin ra'a fi manamihi ma yasurru tsumma istayqadha. Perumpamaannya, kata beliau, seperti seseorang yang bermimpi di dalam tidurnya tentang sesuatu yang indah, tentang sesuatu yang baik, tentang sesuatu yang menyenangkan. Di tengah-tengah dia sedang bermimpi, di tengah-tengah sedang
melihat keindahan dalam mimpinya, lalu Allah bangunkan orang tersebut. Fa idza laisa fi yadihi syai'un. Kata Umar bin Khattab, dan ternyata ketika terjaga, terbangun, dia melihat kenyataan bahwa tidak ada sedikit pun atau sesuatu apapun di tangannya. Itu gambaran yang gamblang diberikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Terkadang kan kita diberikan mimpi. Diberikan mimpi, kita mendapatkan sesuatu yang begitu indah, mendapatkan sesuatu yang begitu menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang begitu banyak. Dan ternyata yang kita lihat itu adalah sesuatu dalam mimpi. Kita menganggapnya itu adalah sesungguhnya yang hakiki, tetapi ternyata itu dalam mimpi. Dan ternyata ketika kita terjaga, terbangun, apa yang kita rasakan dalam mimpi kita itu ternyata tidak ada sama sekali. Tidak ada di dalam genggaman tangan kita. Itulah yang diberikan gambaran oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya dunia ini diberikan seluruhnya kepada seseorang, hanya satu orang, maka ibaratnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia akan tinggalkan semua itu ketika datang kematian, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tinggalkan. Dia tidak akan bawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Anda adalah seorang perantau. Anda adalah orang asing. Apa yang Anda miliki, apa yang Anda punyai, apa yang Anda dapatkan, sesungguhnya tidak akan Anda bawa untuk seterusnya, pasti akan Anda tinggalkan. Karena kehidupan Anda adalah sementara. Ketika seseorang memposisikan dirinya adalah sebagai orang yang asing, orang yang merantau, maka dia akan berusaha fokus untuk melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. Kalau kita contohkan seseorang yang melakukan merantau untuk menimba ilmu. Ketika dia menimba ilmu untuk mendapatkan satu ilmu, kalau dia ingin mengejar S1, mengejar S2, mengejar S3 untuk satu bidang ilmu tertentu, katakan dia ingin menekuni, mengambil spesialisasi di bidang akidah, di bidang tauhid, maka ketika dia merantau, datang ke tempat tersebut, maka dia akan fokus. Kalaupun dia akan membaca, maka bacaan yang dia fokuskan adalah bacaan-bacaan yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah. Kalaupun dia bergaul, berteman, maka dia akan pilih orang-orang yang akan mendukung, menguatkan tentang tauhid dan akidahnya. Demikian juga ketika orang merantau, belajar menimba ilmu untuk menekuni satu disiplin ilmu yang lain, apakah mungkin tafsir, apakah fikih atau yang lain. Maka sangat naif kalau orang ternyata melakukan safar untuk menimba ilmu. Dia punya satu tujuan. Tetapi ternyata ketika sampai di tempat tersebut, banyak yang dia lakukan, banyak hal yang dia lakukan. Dia baca kitab fikih, dia baca kitab tafsir, dia baca kitab hadis, dia bisa baca kitab tauhid. Dia baca berbagai macam. Akhirnya apa? Yang menjadi fokus tujuan dia tidak dapatkan. Sekalipun ini bukan tercela. Tetapi ketika berbicara fokus demikian. Demikian juga seseorang merantau, datang ke satu tempat dengan maksud tujuan untuk berdagang, berbisnis. Maka fokus dia tentu akan melakukan hal-hal yang mendukungnya berkaitan dengan bisnisnya. Dia tidak akan sibukkan, dia tidak akan habiskan waktunya dengan yang lain. Maka ketika Rasulullah SAW mengingatkan, memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Maksudnya agar sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk fokus di dalam kehidupan dunia ini. Untuk apa? Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak membebankan dirinya dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak membebani dirinya memiliki sesuatu yang kelak di yaumil qiyamah tidak akan meringankan, tidak akan dia bawa. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abiru sabilin. Atau orang yang hanya sekedar lewat, datang ke satu tempat hanya beberapa saat, hanya beberapa jam, hanya beberapa hari saja. Orang yang demikian,
yang hanya beberapa saat datang ke satu tempat, beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, maka dia akan berpikir bagaimana dia tidak akan membebankan dirinya dengan beban yang berat karena dia punya tujuan yang lain. Kalau kita ibaratkan seseorang yang Seseorang yang akan mendaki gunung, atau kalau dulu kita di pesantren itu ada istilah siaha. Siaha itu latihan olahraga jalan kaki sekian kilo. Karena kita punya tujuan, maka keberangkatan kita ke tempat itu tidak akan membebani diri kita dengan beban yang berat. Tidak kemudian membawa tas dengan beban yang berat, semua yang kita inginkan, semua yang kita mau kemudian kita masukkan dalam tas kita. Tidak. Tetapi apa yang sekedar kita butuhkan untuk mendukung, untuk menguatkan perjalanan kita, itulah yang kita bawa. Sesuatu yang sesungguhnya tidak kita butuhkan, sesuatu yang sesungguhnya hanya akan membebani kita, maka tidak akan kita bawa. Itu abirus sabirin. Orang yang hanya lewat, orang hanya singgah di satu tempat, dia akan membawa bekal, dia akan membawa keperluan hanya secukupnya untuk mendukung, menguatkan perjalanan dia untuk menuju tujuannya. Sebab ketika dia akan bebani dengan beban-beban yang bukan menjadi kebutuhannya, tidak mendukung untuk menyampaikan kepada tujuannya, bisa jadi beban tersebut akan menghalangi dia sampai ke tempat itu. Bisa jadi menyebabkan orang tersebut tidak akan sampai kepada tujuannya. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan awabiru sabilin, atau jadilah engkau seperti orang yang lewat di satu tempat atau menyeberang jalan, maka jadikanlah engkau tidak terbebani dengan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhannya. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menasihatkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian, apakah kemudian kita fahami bahwa kita mengharamkan tentang kehidupan dunia? Apakah yang kita fahami bahwa kita tinggalkan dunia sama sekali, kita haramkan yang Allah halalkan? Kemudian kita anti terhadap kehidupan dunia. Lalu kita menganggap sudah kita tinggalkan dunia, tidak usah berikhtiar. Kita tidak usah beramal, tidak usah melakukan amal yang sungguh-sungguh. Tidak demikian pemahamannya. Makanya ketika Rasulullah memberikan nasihat demikian, ditafsirkan, dijelaskan berikutnya oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi orang asing di dalam kehidupan dunia atau seperti orang yang lewat di satu tempat itu. Maksudnya kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kita berada di waktu sore, Allah pertemukan kita waktu sore. Fala tantadhiris sabah. Maka janganlah kita menunggu datangnya waktu pagi. Sebab kecenderungan orang menunggu itu adalah akhirnya terjatuh kepada apa? Membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sering melakukan safar dengan menggunakan pesawat terbang. Kan ada istilah di bandara itu ada ruang tunggu. Sambil menunggu datangnya pesawat, apa yang kita lakukan? Apa yang kebanyakan orang lakukan? Wabil khusus zaman ini, saat ini, dengan media sosial, dengan alat komunikasi yang semakin semakin familiar. Scroll kan. Apa yang scroll? Sekedar untuk mengisi waktu. Padahal boleh jadi masa waktu tunggu ketika datang pesawat tiba itu bisa jadi berjam-jam. Berjam-jam itu karena dianggap itu sekedar masa waktu untuk menunggu saja, akhirnya orang tidak terasa. Akhirnya orang kemudian menjadi lengah. Waktu itu dia gunakan, dia lewatkan dengan sesuatu yang terkadang tidak bermanfaat, bahkan naudzubillah min dzalik, akhirnya kemudian justru mendatangkan sesuatu yang bermadarat bagi dia, mendatangkan dosa dan maksiat. Kecenderungannya orang demikian.
Karena apa? Karena memahami ini waktu menunggu. Kecenderungan menunggu, orang akhirnya menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Ketika seseorang menunggu datang kereta, kalau yang safarnya dengan kereta, tidak terasa itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Apalagi kalau pesawat tadi kan, kalau transit ternyata itu waktu menunggu. Ketika orang menunggu tidak berpikir bahwa waktu tersebut adalah sesungguhnya waktu yang berharga, waktu yang bernilai. Maka kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Ketika kita datang waktu sore, maka hendaknya kita tanamkan dan dalam diri kita bahwa boleh jadi waktu sore itu adalah harta kita yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan? Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dicantumkan oleh beliau dalam kitab Ar-Riqaq atau Raqaiq. Sebelum tentang hadis ini, Imam Bukhari mencantumkan terlebih dahulu tentang apa? Tentang modal dasar harta terbaik, harta termahal yang dimiliki oleh manusia, tentang apa? Tentang waktu. Sebelum beliau menyebutkan hadis ini, Imam Bukhari terlebih dahulu di awal babnya tentang apa kata beliau, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas, tertipu, terpedaya kebanyakan manusia. Pertama adalah as-sihhatu, waktu sehat. Yang kedua al-faragh, waktu kosong, kesempatan. Boleh jadi ketika Allah pertemukan kita dengan waktu sore itu kita tanamkan bahwa itulah waktu terbaik, waktu termahal yang kita miliki. Yang boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kita kepada yang lain, waktu yang lain. Sehingga kalau kita tanamkan demikian, tidak menunggu, kecenderungan kalau kita nunggu besok masih ada waktu pagi. Akhirnya apa? Amal yang seharusnya kita kerjakan, amal soleh yang seharusnya kita laksanakan hari itu, cenderungnya akhirnya kemudian kita tunda. Kita mentargetkan membaca Al-Quran di waktu sore. Kita targetkan membaca Al-Quran 1 juz. Atau di waktu sore kita targetkan membaca Al-Quran 1/2 juz. Lalu hinggap di dalam pikiran kita, masih ada besok hari. Apa yang akhirnya kita lakukan? Ya udahlah, hari ini 1/4 saja. 1/4-nya kita lanjutkan untuk esok. Yang terjadi akhirnya apa? Taswif. Menunda-nunda amal, mengakhir-akhirkan amal. Maka kata Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika kita berkesempatan bertemu dengan waktu sore, maka jadikan waktu sore itu adalah waktu terbaik, waktu termahal yang kita miliki, sehingga kita maksimalkan untuk melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Dan kita tidak tunda, kita tidak akhirkan untuk esok. Demikian juga sebaliknya. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kita berjumpa, bertemu dengan waktu pagi, maka jangan kita menunggu nanti sore saja. Sebab menunggu akan menyebabkan kita melakukan yang namanya taswif. Taswif itu dari kata saufa. Saufa itu akan. Nanti saya akan lakukan ini, nanti saya akan kerjakan ini, nanti saya mau amalkan ini. Itu namanya taswif. Sementara taswif itu adalah apa? Termasuk jebakan setan, agar kita kemudian terlewat dari yang namanya apa? Kebaikan. Sementara setan itu menginginkan manusia itu apa? Selalu terlewatkan. Kalau manusia itu tidak bisa dihalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana manusia itu mendapatkan jatah paling sedikit atau sesedikit mungkin mendapatkan jatah kebaikan. Ketika datang waktu pagi, maka jadikan waktu pagi itu adalah waktu terbaik, termahal, teristimewa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi maksimal, menjadi fokus di dalam beramal. Ketika kita akan melakukan amal soleh, maka kita akan kerjakan amal soleh tersebut sebaik-baiknya. Sebab kita akan berpikir, belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita waktu berikutnya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dilanjutkan kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa khudh min sihhatika limaradika." Gunakan kesempatanmu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan fisik kepada kita untuk mengerjakan salat, maka maksimalkan, manfaatkan, gunakan fisik kita untuk melaksanakan sholat sebaik-baiknya sebelum datang waktu ketika anggota fisik tubuh kita ini tidak bisa lagi untuk digerakkan. Ketika kita masih mampu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka laksanakan sholat itu sebaik-baiknya sebelum ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa sakit. Ketika sakit itu kita tidak lagi mampu untuk melaksanakan sholat dengan berdiri. Kan pahalanya berbeda. Kalau kita sholat berdiri, maka pahala kita apa? Full, penuh. Tapi ketika kita sholatnya dengan duduk, maka kita mendapatkan apa? Separohnya. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu sehat, maka manfaatkan sehat tersebut sebelum datang waktu sakit. Sebab pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah apa? Memberikan ilustrasi tentang ajal kehidupan kita dan penghalang-penghalang kita melakukan kebaikan. Kan kita pernah sampaikan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah pernah suatu ketika membuat garis persegi 4 di tanah. Lalu Rasulullah SAW membuat garis membelah. Setelah membuat garis membelah di tengah, lalu Rasulullah SAW melanjutkan garis itu keluar dari kotak persegi 4 tadi. Lalu Rasulullah membuat juga garis-garis di dalam kotak tadi yang mengarah kepada garis yang di tengah tadi. Lalu Rasulullah menceritakan, apa kata Rasulullah SAW? Ini manusia. Yang di garis tengah tadi ini manusia. Sementara yang kotak persegi 4 itu adalah apa? Ajalnya manusia. Manusia itu dikelilingi oleh ajal, oleh umurnya. Dan itu yang paling dekat dari kita. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa ajal kita itu lebih dekat daripada apa? Tali sandal kita. Kata Rasulullah SAW, yang keluar, garis keluar dari persegi 4 itu angan-angan manusia. Cita-cita manusia, keinginan manusia. Padahal ajalnya meliputi dia, mengelilingi dia, menghantui dia. Kapan, dimanapun, dia tidak akan bisa lepas dari ajal itu. Tetapi keinginan manusia, cita-cita manusia, kemauan manusia itu kadang saking banyaknya, saking panjangnya, saking luasnya, itu terkadang sampai melampaui ajalnya. Kata Rasulullah SAW, bahkan di dalam persegi 4 tadi ada garis-garis tadi. Garis-garis itu apa? Disebut oleh Rasulullah SAW al-arid atau al-awarid. Atau dalam bahasa Arab itu al-aik. Al-aik itu penghalang. Penghalang, penghambat. Penghalang-penghambat dari apa? Dari kebaikan. Apa di antaranya? Di antaranya berupa kefakiran. Di antaranya berupa apa? Berupa sakit, berupa kematian, berupa fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyebutkan di dalam hadis yang lain, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rasulullah SAW menyebutkan, manfaatkan, gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Syababaka qabla haramika, ketika diberikan waktu usia saat muda. Maka kata Rasulullah SAW, gunakan, manfaatkan sebelum datang waktu kita apa? Pikun. Kalau sudah pikun, kita tidak bisa apa? Melakukan apa-apa. Bahkan kita sudah rufi al-qalam. Wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang kematian. Wa ghinaka qabla faqrika, kata Rasulullah SAW, ketika diberikan kemampuan, kelapangan rizki, maka manfaatkan, gunakan itu sebelum datang masa kefakiran. Bahkan kan ada hadis, tapi hadis ini dhaif. Apa kata Rasulullah SAW? Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang jadi kufur. Terkadang apa? Orang
demi untuk mendapatkan nafkah, ma'isyah, mengejar nafkah, mengejar ma'isyah, akhirnya apa? Lupa tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pagi sebelum waktu subuh untuk mencari apa? Mencari nafkah, mencari ma'isyah. Tapi ternyata waktu subuh lewat. Ketika pulang kembali pada saat apa? Pada saat meninggalkan sholat maghrib, meninggalkan sholat isya. Kadal faqru ayyakuna kufran. Maka kata Rasulullah SAW ketika diberikan kelapangan, kemudahan, kehidupan dunia, gunakan, manfaatkan itu sebelum datang masa fakir. Ketika fakir itu bisa menyebabkan orang kemudian lupa tentang Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan orang kemudian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berikan waktu sehat, wa khudh min sihatika limaradika. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Kalau sudah datang waktu sakit, jangankan kita untuk apa? Melaksanakan sholat yang sunnah, sholat yang wajib saja kadang apa? Kita kerjakan dengan apa? Dengan susah, dengan berat. Jangankan kita untuk melaksanakan membaca Al-Quran sampai 1 juz. Kadang untuk membuka Al-Quran saja Pak. Kadang ketika Allah berikan ujian berupa sakit, tangan ini tidak bisa kita gunakan untuk menggerakkannya. Mata kita ini tidak kuasa lagi untuk membukanya. Maka kata Rasulullah SAW, kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Dan gunakanlah kesempatan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian. Kehidupan adalah kesempatan kita untuk menabung sebanyak-banyaknya, untuk berbekal sebanyak-banyaknya. Kalau tadi kita diibaratkan sebagai musafir, sesungguhnya perjalanan kita adalah perjalanan yang jauh. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah kita ceritakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kehidupannya dipenuhi dengan ilmu, kehidupannya dipenuhi dengan ibadah. Tapi ketika menjelang akhir hayatnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ternyata kemudian menangis. Orang-orang yang menjenguk beliau bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa Anda menangis? Apa yang Anda tangisi?" Kata beliau, "Yang saya tangisi adalah sedikitnya bekal yang sudah aku miliki, sedangkan perjalanan yang saya akan tempuh adalah sangat jauh." Mungkin azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis tadi, kata beliau, "Wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika." Itu terkait dengan penghalang atau penghambat yang ada pada diri manusia. Sementara penghalang dan penghambat itu terkadang juga datang dari luar, selain dari diri manusia itu. Apa di antaranya? Fitnah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah beramal sebelum datang yang namanya fitnah, ka qita'il lailil mudlim. Yang fitnah itu datangnya seperti malam yang gelap gulita. Fitnah bisa jadi berupa peperangan. Fitnah itu bisa berupa apa? Ujian berupa dari Allah Subhanahu wa taala, berupa musibah dan bencana. Bisa berupa peperangan. Ketika terjadi peperangan, orang tidak lagi bisa untuk apa? Melaksanakan ibadah secara tenang. Kan buktinya saudara-saudara kita hari ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tertentu. Ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan. Untuk sholat Jumat saja. Kan beredar di video itu. Sholat Jumat di mana itu? Di Gaza ya. Khatib Jumatnya berkhutbah dengan apa? Wahai para jamaah, kalau diterjemahkan bahasanya, wahai para jamaah, saya tidak akan berkhutbah dengan panjang-panjang karena saya lapar dan kalian juga lapar. Maka kumandangkanlah iqamat, ayo kita sholat Jumat. Saking laparnya, beratnya ujian sampai seorang khatib tidak sanggup lagi untuk berkhutbah Jumat dengan berpanjang-panjang. Bayangkan di kita. Kalau sholat Jumat, khutbah Jumat kan. Saking panjangnya khatibnya, terkadang jamaahnya sampai tidur. Saking panjangnya khatibnya, khatib berapi-api. Sekalipun anjurannya khatib itu tidak boleh berpanjang-panjang, karena di antara fakihnya seorang khatib, dia pendekkan khutbahnya, dipanjangkan sholatnya. Tetapi ini untuk menggambarkan bahwa betapa Allah berikan nikmat seorang khatib, jamaah itu bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tenang. Tidak ada fitnah, tidak ada ujian. Sementara sebagian saudara-saudara kita yang sampai khatibnya untuk berkhutbah tidak sanggup lagi untuk berpanjang-panjang. Karena apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan, dan jamaahnya juga kelaparan. Akhirnya mereka pendekkan khutbah dengan hanya sekedar apa? Dengan hanya sekedar rukun dan syarat di dalam khutbah saja. Ujian berupa peperangan. Maka kata Rasulullah SAW, badiru bil amali fitanan. Kita tidak tahu ujian fitnah itu, apalagi kita di dalam kehidupan akhir zaman ini. Kemarin kan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan corona kan. Bagaimana coba pelaksanaan ibadah kita? Berantakan. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah, bentuknya wallahu alam enggak jelas seperti itu. Salat-salat yang di situ harusnya tegak syiar itu juga enggak nampak. Salat berjamaah tarawih tidak ada. Salat Jumat seperti itu, Masya Allah. Pada saat demikian, Allah uji demikian kan, akhirnya kita rindu. Ya Allah, rindu kita dengan ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, sebagaimana yang Allah tetapkan. Tapi terkadang ketika Allah uji demikian, akhirnya kita merasakan betapa nikmatnya ibadah itu ternyata yang Allah berikan. Itu sesungguhnya nikmat. Ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita merasa butuh. Maka sebelum datang fitnah yang itu di luar kendali kita, sekalipun tadi sakit, fakir, itu juga merupakan apa? Di luar kendali kita tentunya. Tetapi itu di dalam diri kita, sedangkan di luar diri kita jauh lebih banyak. Maka Rasulullah menyarankan kepada kita, badiru bil amali fitanan ka qita'il lail mudlim. Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah. Yang fitnah itu kata Rasulullah SAW sangat dahsyat, sangat cepat.
sangat gelap seperti apa? Malam yang gelap gulita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, usia, waktu, maka mari kita manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya untuk kita berbekal. Sebelum kelak di yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, tidak ada manusia yang merasa puas. Manusia ketika itu semuanya merasa apa? Menyesal, merugi. Jangankan kita nanti kelak di yaumil qiyamah, sekarang saja di dunia. Ada nggak di antara kita yang kemudian tidak menyesali masa lalu kita? Ada nggak di antara kita yang tidak mengatakan, coba seandainya dulu kita begini, seandainya dulu kita seperti ini? Pasti semua di antara kita tidak ada yang merasa puas dengan masa lalunya. Pasti merasa menyesal dengan masa lalunya. Kenapa? Banyak hal yang terlewatkan, banyak hal yang terluputkan, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Itu di dunia kita rasakan demikian. Bagaimana kelak di yaumil qiyamah? Makanya sampai-sampai di dalam surat apa? An-Naba itu Allah menggambarkan penyesalan manusia itu apa kata? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya seandainya saya ini tidak jadi manusia, tidak jadi makhluk Allah berupa manusia, tetapi menjadi apa? Turaba, tanah yang tidak dihisab, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah juga mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Ma min mayyitin yamutu illa nadima." Tidaklah ada seorang mayit, orang yang meninggal dunia, melainkan dia meninggal dalam keadaan nadima. Nadima itu menyesal. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qalu wa ma nadamatuhu?" Apa penyesalannya orang yang sudah meninggal ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "In kana muhsinan nadima alla yakuna izdad." Jika dia adalah orang yang baik, orang yang taat, orang yang gemar beribadah, orang yang soleh, maka dia tetap menyesal. Kenapa ketika di dunia kesolehan, ketaatan, kebaikan itu dia tidak tingkatkan, dia tidak maksimalkan. Wa in kana musian, tetapi jika dia adalah orang yang tidak soleh, orang yang tidak taat, dia juga tetap menyesal. Kenapa? Nadima alla yakuna ista'taba. Kenapa dia tidak dulu segera bertobat, segera kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang soleh, orang yang baik juga kelak di yaumil qiyamah masih ada rasa penyesalannya karena merasa kurang, merasa tidak maksimal di dalam kehidupannya, di dalam beribadah kepada Allah. Apalagi orang-orang yang ketika di dunia, kehidupan di dunianya banyak menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa dan maksiat. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, penjelasan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap hadis tadi mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan menjadi selalu terkenang di dalam hati dan pikiran kita agar senantiasa kita memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Sebab kedua nikmat itu juga kelak di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.